Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau masih memberikan kami kesehatan, Engkau masih menyertai kami ya Tuhan sampai pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyertai kami ya Tuhan. Engkau sudah menyertai guru sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu, sehingga kami bisa sama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu dalam ibadah sekolah minggu online ini ya Tuhan. Tuhan, sertai ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Kau sertai song leader, Kau sertai pemusik, Kau juga menyertai yang nanti akan memberikan firman Tuhan, agar firman Tuhan yang diberikan nanti ya Tuhan dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari anak sekolah minggu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur.
masih tetap semangat untuk mengikuti ibadah online kita. Dan minggu depan kita akan masuk dalam acara Natal. Jadi teks khotbah buat kita pada hari ini juga untuk menyambut hari Natal tersebut. Jadi adik-adik sekalian, siapkan Alkitabnya biar kita mulai mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur ya Allah Bapa telah memberkati anak-anak sekolah minggu boleh mengikuti kebaktian ibadah online dengan baik di rumah mereka masing-masing ya Bapa. Biarlah Tuhan memberkati mereka di dalam setiap proses ibadah yang boleh mereka ikuti. Dan sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati hati dan pikiran mereka agar mereka boleh mengerti firman. Baik dosa dan pelanggaran kami, Tuhan yang menghapuskan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, baik adik-adik sekalian, firman Tuhan buat kita pada minggu ini diambil dari Matius 25 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Matius 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Beginilah firman Tuhan. Amang akan membacakan buat kita semua adik-adik sekalian mengikuti di dalam hati masing-masing. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikianlah firman Tuhan. Ya adik-adik sekalian, yang menjadi tema buat kita pada minggu ini ialah berjaga-jagalah menanti Tuhan. Jadi berjaga-jagalah menanti Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang tahu kapan Yesus Kristus datang kedua kali. Lalu jika kita tidak tahu, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita hanya diam saja menunggu? Apakah kita hanya berdoa menantikannya saja? Atau kita tidak memiliki persiapan apapun? Atau kita justru menjadi seorang yang bijaksana seperti teks khotbah kita pada hari ini, dengan mempersiapkan minyaknya untuk pelitanya? Begitu juga adik-adik sekolah ini, untuk menyambut kedatangan Yesus Kristus untuk kedua kalinya, adik-adik sekalian tidak hanya mempersiapkan diri adik-adik sekalian, tetapi juga mempersiapkan bekal untuk diri adik-adik sekalian, yaitu iman dan kepercayaan. Kita tidak bisa semata-mata membawa diri kita kepada Tuhan tanpa ada iman atau kepercayaan kita. Dan bisa kita katakan bahwasanya minyak itu ialah iman dan kepercayaan kita, dan pelita itu adalah kita. Jadi adik-adik sekalian, di dalam menyambut
kedatangan Yesus Kristus, kita benar-benar mempersiapkan diri kita. Minggu depan tanggal 20 Desember, adik-adik sekalian akan ikut menyaksikan Natal yang diadakan oleh seksi sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu. Di situ adik-adik sekalian akan menampilkan liturginya yang sudah diberikan sama kakak-kakak sekolah minggunya, dan juga nyanyian yang sudah diberikan juga kepada kakak-kakak guru sekolah minggunya. Jadi adik-adik sekalian, untuk mempersiapkan hari Natal tersebut, adik-adik juga tidak hanya mempersiapkan diri saja, tetapi juga harus mempersiapkan liturgi dan nyanyiannya dan dikirim kepada guru sekolah minggunya. Dan itulah bukti nyata bahwasanya adik-adik sekalian siap untuk mengikuti Natal sekolah minggu. Memang benar, pada saat ini kita tidak bisa mengadakan Natal di gereja. Pada saat ini kita tidak bisa bersama-sama berkumpul bersama teman di dalam perayaan Natal kita. Tetapi ingat, Yesus Kristus di dalam perayaan Natalnya tidak semata-mata meninggalkan kita karena kita tidak bersekutu di dalam gereja ini. Tetapi Yesus Kristus akan hadir di rumah adik-adik sekalian ketika adik-adik sekalian mempersiapkan diri benar-benar untuk mengikuti Natal sekolah minggu. Jadi adik-adik sekalian benar-benar harus mempersiapkan dirinya, berpakaian yang rapi, baru mandi yang bersih, dan duduk yang rapi melihat Natal sekolah minggu. Karena itu adalah tanda atau peringatan untuk kelahiran Yesus Kristus. Jadi benar-benar kita mempersiapkannya, karena itulah yang diinginkan di dalam teks khotbah ini, bahwasanya adik-adik sekalian harus menjadi orang-orang yang bijaksana di dalam menyambut Natal tersebut. Dan tidak hanya itu, adik-adik sekalian juga harus mempersiapkan diri, hati dan pikirannya untuk benar-benar atau sungguh-sungguh mengikuti Natal tersebut. Jadi adik-adik sekalian, selamat menantikan hari Natal dan selamat bersukacita di dalam perayaan Natalnya. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur ya Allah Bapa telah memberkati anak-anak sekolah minggu boleh mengikuti ibadah online ini dengan baik. Kami mengucap syukur ya Bapa untuk firman yang boleh kami dengar. Ajarlah kami untuk boleh mengerti firman-Mu dan benar-benar mempersiapkan diri kami untuk menantikan kehadiran Yesus Kristus. Terlebih lagi untuk mempersiapkan diri kami di acara Natal yang akan diadakan di tanggal 20 nanti ya Bapak. Biarlah Tuhan yang berkati, menyertai, terlebih lagi guru sekolah minggu dan seksi sekolah minggu di dalam mempersiapkan acara Natal itu ya Bapak. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, biarlah semuanya berjalan dengan baik dan anak sekolah minggu boleh mengikutinya dengan penuh sukacita di rumah mereka masing-masing. Bapa di dalam surga, banyak dosa dan pelanggaran kami Tuhan yang menghapuskan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, tadi kita sudah mendengarkan khotbah Amang Capen. Semoga kita bisa mengaplikasikannya di kehidupan kita sehari-hari ya. Sekarang kita siapkan amplop persembahan sambil bernyanyi di sound Adong Buruan. Yuk kita undang Amang Capen ikut-ikut bergabung bersama kita.
dalam surga, kami ucap syukur ya Allah Bapa untuk ibadah yang boleh kami laksanakan. Terima kasih untuk anak-anak sekolah minggu yang boleh mengikuti ibadah ini dengan baik ya Bapa, dan boleh mendengarkan firman Tuhan juga pada minggu ini. Biarlah firman itu berakar dan bertumbuh di dalam hati adik-adik sekolah minggu sekalian. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk orang tua dari anak-anak sekolah minggu. Tuhan yang memberkati mereka, memberikan kesehatan dan memberikan berkat yang melimpah di tengah-tengah keluarga mereka. Kami juga sudah mengumpulkan persembahan kami ya Bapa, biarlah itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Bapa di dalam surga, untuk persiapan akan sekolah minggu, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, biarlah Tuhan yang bekerja. Banyak dosa dan pelanggaran kami, Tuhanlah yang menghapuskan. Terimalah doa kami ini ketika kami sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah